Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk mata kuliah seperti biasa, yaitu mata kuliah Qiraatul Kutub pada Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan juga jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Seperti biasa di setiap pertemuan mata kuliah saya, kita sudah sepakati bahwa kitab yang kita gunakan adalah kitab Fathul Qorib. Jadi mata kuliah ini adalah lebih kepada bagaimana cara membaca kitab dan bagaimana cara mengi'rab sebuah kitab dengan pendekatan qawaid nahwiyahnya dan juga qawaid sarfiyahnya. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa kitab Fathul Qorib kita bagi berdasarkan absen masing-masing. Jadi setiap orang memiliki bagian tersendiri. Nanti tugasnya adalah mentadaburi dan juga mengi'rabkan masing-masing dari bagian atau bagiannya setelah dibagi oleh kosmanya. Nah, saya selalu acak di dalam membaca kitab. Jadi nanti bisa jadi saya tidak mulai dari kelompok pertama, atau juga bisa langsung ke kelompok terakhir, atau juga bisa langsung ke kelompok yang tengah-tengah. Jadi nanti saya akan suruh baca, setelah itu kemudian di-i'rabkan. Nah, contohnya seperti kesempatan kali ini kita akan langsung membaca kepada kitab Fathul Qorib. Ini adalah kalau nggak salah di halaman screen yang saya bagikan itu adalah halaman 5. Halaman 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan juga mengi'rabkan, dan nanti saya akan menjelaskan kawaid mana yang paling dominan di dalam bacaan ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan mulai. Tolong diperhatikan dan tolong dilihat bagiannya masing-masing. Jadi ini adalah nggak tahu bagiannya siapa, saya ambil secara acak. Bisa jadi nanti bagian lain saya akan baca. Tapi untuk bagian kali ini kita akan baca bagian faslun fi bayani ma yahrumu. Oke. Jadi walaupun bukan bagian kalian, tapi nanti di sini kalian juga bisa pelajari karena hampir sama ya. Kata faslun aja di dalam kitab Fathul Qorib kita akan temukan dalam sekian bab atau dalam sekian judul. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi bayani ma yuhramu isti'maluhu min al-awani wa ma yajuzu. Wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani az-zahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima wa kama yahrumu isti'malu ma dhukira yahrumu ittikhazuhu min ghairi isti'malin fil asahi wa yahrumu aidan al-ina'ul matliyu bidhahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un bi'ardihi 'alan nari. Jadi kita akan membaca sampai di sini, kemudian kita akan mengi'rabkan satu persatu dari dari bacaan yang saya baca tadi. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di bagian di kitabnya masing-masing, atau mungkin saya langsung saja dulu deh biar secara langsung ya. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi az-zahabi wal fiddati min al-awani an-nafisati ka ina'i yaqutin yahrumul ina'ul mudabbibu bidabbatin fiddatin kabiratin urfan lizinatin fa in kanat kabiratan lihajatin jaza ma'al karahati aw saghiratan urfan lizinatin kurihat
aw li hajatin fala tukrahu amma dabbatu az-zahabi fatahrumu mutlaqan kama sahhahahu an-Nawawi. Kita sampai kama sahhahu an-Nawawi. Baru nanti sudahnya faslun fi istimali alati siwaki. Nah, kita akan masuk membahas satu persatu seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Apa kedudukannya? Jadi nanti yang paling dominan, kira-kira qawaid apa yang paling sulit kita akan jelaskan di dalam slide berikutnya. Faslun. Faslun ini kedudukannya adalah sebagai khobar. Pernah saya sampaikan dulu, pernah pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan apa itu mubtada, apa itu khobar. Khobar adalah pelengkap dari mubtada. Dari mana saya tahu kalau ini adalah khobar, bukan mubtada, padahal ini jatuh di awal kalimat? Pertama, kemarin saya jelaskan sebagai review kembali, mubtada itu adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah ghaliban. Yang namanya mubtada adalah isim marfu' yang jatuh di awal kalimat. Kedua, tanda mubtada adalah dia berupa isim ma'rifat. Sedangkan ini bukan isim ma'rifat, faslun. Sedangkan tanda khobar nanti adalah isim marfu, jatuh setelah mubtada. Dan yang ketiga adalah isim nakirah. Faslun ini adalah isim nakirah. Jadi sampai di sini terlihat bahwa ini adalah mubtada. Ini adalah khobar, mohon maaf. Khobarnya terus, mubtadanya terus mana? Mahzuf, terbuang. Takdiruhu hadza fasli. Kenapa sih harus dibuang? Karena memang ini adalah satu yang maklum. Di dalam orang Arab itu sering membuang. Jadi ini sudah sangat populer, jadi tidak perlu lagi disampaikan. Ini adalah fasal. Fi bayani, fa itu harfu jar, kemudian bayani adalah majrurun. Jadi nanti setiap isim yang jatuh setelah huruf jar itu hukumnya adalah majrur. Huruf jar itu di dalam ilmu matnul ajrumiyah itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Jadi fi bayani. Jadi fil fasli misalnya, atau alal maktabi, dan seterusnya harus berbaris bawah di sini. Fi bayani ma ini namanya adalah isim mausul, dan nanti dia juga menjadi mudhafun ilaih. Bayani mudhaf, ma adalah mudhafun ilaih. Pernah dulu saya sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya, dan nanti juga saya akan jelaskan apa itu idhafah, apa itu mudhafun ilaih pada sesudah ini. Yahrumu ini menjadi fi'il mudhari', fi'lun mudhari'un, dan juga menjadi silah mausul karena jatuh setelah isim mausul. Isti'maluhu, kenapa isti'maluhu bukan isti'malihi? Karena menjadi fa'il. Fi'il mudhari' namanya fi'il adalah pasti membutuhkan fa'il. Fa'il itu adalah jatuh setelah fi'il. Isti'malu menjadi fa'il, fa'il itu masuk dalam kategori ismul marfu', al-asma'ul marfu'ah. Sekaligus menjadi mudhaf, domir ha ini menjadi mudhafun ilaih. Jadi isti'maluhu idhafah. Minal awani, min harfu jar, al-awani majrurun. Awani adalah jamak dari kata ina'un. Awani majrurun kan ada huruf jar. Tadi sudah sampaikan, setiap yang jatuh setelah huruf jar maka dia menjadi majrur. Wa ma yajuzu, waw adalah waw ataf, maktub berarti dia ngikut kepada sebelumnya. Ma di sini adalah isim mausul, kemudian yajuzu adalah fi'lun mudhari', kemudian fa'il a'id yaitu ma. Oke, sampai di sini titik. Jadi kalau diartikan ini adalah fasal, ini adalah fasal fi bayani, di dalam penjelasan ma yahrumu, apa-apa yang haram, isti'maluhu dipergunakan, minal awani dari bejana-bejana, wa ma yajuzu dan apa yang boleh dipergunakan. Wa bada'a bil awwali, ini karena sudah titik jadi kita kembali lagi kepada awal. Wa bada'a, waw ini namanya waw isti'nafi, waw isti'nafiyah. Bada ini adalah fi'lun madhi. Fi'il itu nanti dibagi tiga. Ada fi'il mudhari', ada fi'il amar, dan juga ada fi'il madhi. Madhi adalah keterangan lampau. Tandanya adalah fathah. Bada'a. Fi'il madhi, fa'ilnya adalah mustatir. Mustatir tersembunyi.
takdirannya adalah nanti kembali kepada musannif. Jadi wa bada'al musannifu, musannif mengawali. Bil awwali, ba ini adalah huruf jar, al awwali majrurun bil ba. Faqala, faqala, fa ini namanya fa'un fasihatun, juga fi'lun madhi. Fa'ilnya juga mustatir. Mustatir musannif berkata. Jadi wa bada'a bil awwali faqala, wa bada'a bil awwali faqala, musannif mengawali dengan yang pertama. Faqala. Kemudian lanjut wala yajuzu. Waw ini waw apa namanya nih? Karena tadi sudah selesai, setelah selesai berarti waw pertama lagi waw istinaf. Wala yajuzu, la ini namanya la nafiyah. Yajuzu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Wala yajuzu. Fi ghairi, fa adalah harfu jar, ghairi majrurun bil fa, sekaligus mudhaf, daruratin mudhafun ilaih. Li rajulin, jar majrur atau ma'tufun alaih juga, au adalah huruf ataf, amra'atin ma'tuf. Isti'malu, bukan istimala tapi isti'malu, dia menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari wala yajuzu. Wala yajuzu isti'malu. Wa fi ghairi daruratin li rajul amratin, isti'malu sekaligus juga menjadi mudhaf, syai'in mudhafun ilaih. Nah, ini paling banyak disebut tadi mudhaf, idhafah. Jadi nanti saya akan jelaskan apa itu idhafah. Kemudian syai'in mudhafun ilaih, min awani, min adalah harfu jar, awani majrurun, sekaligus juga menjadi mudhaf. Az-zahabi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu nanti saya akan jelaskan, tapi sebagai permulaan berbaris bawah. Zahabi. Wal fiddati, waw ataf, al fiddati adalah ma'tuf. La fi aklin, la itu la namanya la harfu ataf ini. La ini namanya la harfu ataf. Fi huruf jar, aklin majrurun. Wala fi syurbin, wala waw itu ataf. La ini namanya la nafi. Fi syurbin, fi ini harfu jar, syurbin majrurun. Majrurun. Kemudian sampai mana? Wala ghairihima. Wala waw ataf, la lagi la nafiyah. Ghairihima itu adalah ma'tuf dan juga sekaligus menjadi mudhaf, mudhafun ilaih, ghairi mudhaf, huma mudhafun ilaih. Wa kama, waw udah titik tadi, waw sekarang waw istinaf. Yahrumu, kama ini adalah gabungan dari huruf kaf dengan ma, harfu jar, dan juga ma ini ada yang menyebutkan juga ma masdariyah. Yahrumu fi'lun mudhari'un. Isti'malu jadi fa'il. Ma adalah isim mausul. Ma adalah isim mausul. Dzukira ini adalah fi'il madhi majhul, juga silah atau aid. Kemudian yahrumu fi'lun mudhari'un, ittikhadhuhu fa'il, juga sekaligus menjadi mudhaf. Ha ini mudhafun ilaih, jadi ittikhadhu adalah idhafah. Min ghairi isti'malin, min ghairi isti'malin, min ghairi isti'mali. Min adalah harfu jar, ghairi majrurun, juga sekaligus mudhaf. Isti'mali mudhafun ilaih. Fil asahi, fa adalah harfu jar, al asahi majrurun bil fa. Kemudian wa yahrumu, waw istinaf. Yahrumu adalah fi'lun mudhari' aydan. Nah, ini namanya maf'ul mutlaq. Nanti di bawah saya akan jelaskan. Al ina'u jadi fa'il. Al matliyu, tala yatli matliya. Matliyun itu adalah merupakan na'ad dari al ina. Bizahabin jar majrur, au fiddatin huruf ataf, fiddah ma'tuf. In hasala, in adalah harfu syartiyah namanya. Hasala adalah fi'lu madhi.
min harfu jar, minattilai majrurun bimin, minattilai syai'un, syai'un ini menjadi fa'il, bi ardihi jar majrur, juga sekaligus jadi idhafah, ardi mudhaf, ha mudhafun ilaih, alan nari jar majrur. Nah, sampai di sini kita akan langsung masuk kepada qawaid seperti yang tadi saya sampaikan. Karena kalau saya mengi'rabkan satu persatu nanti kepanjangan. Jadi nanti teman-teman sendiri yang mempelajari, dari silahkan buka kembali bagiannya masing-masing yang sudah dibagikan dari kitab Fathul Qorib. Kemudian pelajari dari sisi nahwu dan sharafnya. Nah, dari tadi kita banyak sekali menemukan qawaid. Pada minggu yang lalu setelah kita baca, kita nemukan qawaid yang saya jelaskan adalah tentang mubtada dan khobar. Tapi pada kesempatan ini saya akan masuk kepada qawaid. Ada beberapa pembahasan qawaid yang ingin saya sampaikan dari bacaan tadi. Pertama adalah idhafah, yang kedua adalah fi'lun wa fa'ilun. Bisa juga nanti di sini saya akan jelaskan apa itu tanda isim, tanda fi'il dan juga tanda huruf. Kemudian ismu kana, meskipun tadi belum sempat kita baca sampai ismu kana wa akhwatiha. Tapi mungkin nanti idhafah, fi'il, fa'il sedikit tentang ismu kana. Baik, sekarang pertama adalah idhafah. Tadi banyak sekali kita temukan di dalam bacaan itu isti'malihi. Tadi contohnya adalah isti'mal mudhaf, dhamir ha adalah mudhafun ilaih. Apa sih artinya idhafah? Idhafah itu artinya adalah gabungan dua kata yang membentuk satu kesatuan arti. Sering saya sampaikan, idhafah ini adalah untuk memberikan makna yang spesifik. Contohnya Rasulullahi. Rasulu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Ketika hanya disebut kata Rasul saja itu belum spesifik. Tapi kalau bilang Rasulullahi itu sudah spesifik, ya maksudnya adalah Rasulullah. Rasul mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Makna yang kedua adalah penyandara satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga menimbulkan makna yang spesifik. Tadi sama. Dan yang ketiga, yang namanya idhafah itu adalah salah satu bentuk dari tiga lafal isim yang dijarkan. Jadi kalau teman-teman pernah belajar matan jurumiyah, al-mahfudatu salasah. Isim-isim yang berbaris mahfudat adalah ada tiga. Salah satunya adalah dengan bil idhafah. Pertama ada dengan mahfud dengan bil harfi, yaitu dengan adanya huruf jar. Misalnya bismillahi, Allah ini adalah ismi adalah sedang berbaris bawah, berbaris mahfud karena dia disebabkan oleh huruf, yaitu huruf jar, atau ilal fasli dan seterusnya. Kedua adalah bil idhafati, dengan idhafah. Di situ ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Contohnya Rasulullahi, Allahi berbaris bawah mahfud karena dia menjadi mudhafun ilaih. Jadi teman-teman kalau menemukan nanti di dalam kitab yang namanya mudhafun ilaih itu pasti dia mahalnya adalah mahfud. Tapi bisa jadi nanti ada yang posisinya seperti isti'maluhu itu mabni dia. Mabni karena dhamir ha itu mabni, tapi mahalnya adalah sedang mahfudat. Ketiga adalah tabi'u lil mahfud, karena dia mengikut kepada yang sebelumnya berbaris mahfud. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf di sini kurang saya tulis ar-ra-nya. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmani dia berbaris bawah karena dia mengikuti kepada yang Allahi. Ar-Rahim juga begitu. Itu sebabnya dia berbaris bawah. Kemudian syarat-syarat mudhaf. Syarat-syarat mudhaf ini syartul mudhafi ay yakuna khaliyan anit ta'rifi wat tanwin, wa syartul mudhaf ilaih ay yakuna mukhayyiran baina at-ta'rifi wat tanwin. Jadi ini syarat mudhaf dan syarat mudhafun ilaih. Kalau syarat mudhaf itu adalah satu terbebas dari alif lam. Jadi tidak boleh mudhaf itu beralif lam. Contohnya dari kitab yang kita baca tadi, isti'maluhu, al-isti'maluhu tidak boleh. Atau Rasulullahi, nggak boleh ar-Rasulullahi. Nanti dia bukan menjadi idhafah. Bisa jadi yang lain bentuknya. Jadi contohnya kitabullahi, kitabu ini namanya mudhaf, tidak boleh al-kitabu. Atau babut taharati, babu ini tidak boleh beralif lam. Karena dia menjadi mudhaf. Kedua, syaratnya adalah wat tanwin, terbebas dari tanwin. Tidak boleh abdun Allah. Tidak boleh ghairun. Dalam kitab tadi kita baca fi ghairi daruratin. Tidak boleh fi ghairin daruratin.
ya. Jadi tidak boleh mudhaf itu bertanwin. Kemudian sedangkan mudhafun ilaih itu memilih salah satunya, dia boleh bertanwin, boleh dia boleh dia alif lam. Contohnya kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Bismillahi, Allahnya kan beralif lam. Hanya nanti yang tidak boleh adalah mudhaf. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kalau untuk mahal dari mudhaf itu adalah mengikuti dari mahal dia. Bisa jadi mudhaf itu posisinya enggak selamanya dia berbaris atas, bisa berbaris bawah, bisa berbaris marfu, bisa berbaris mahfud, atau bisa berbaris mansub, tergantung mahalnya. Kalau contohnya fi ghairi daruratin, mahal dari mudhafnya sedang berbaris bawah, mahfud karena dia ada huruf jar. Atau misal sedang berbaris marfu, Rasulullahi misalnya, karena dia menjadi khobar misalnya. Atau apa dan lain sebagainya. Jadi kalau mudhaf itu barisnya adalah mengikuti dari mahal. Berbeda dengan mudhafun ilaih harus mahfud. Macam-macam dan makna idhofah. Nanti disebutkan itu huwa ala takdiri fi aulamin aw min kamakril laili aw gulamin. Jadi makna idhofah itu macam-macam dan makna idhofah itu ada 3. Jadi nanti dari yang kita baca tadi maknanya 3. Istimaluhu atau fi ghairi daruratin misal dari kitab yang kita baca tadi, maknanya apa di situ? Apakah makna fi, makna la, makna min? Jadi 3 maknanya. Satu ada yang bermakna fi, bermakna di dalam, makrul laili, tipu daya malam, tipu daya pada malam hari gitu. Atau contohnya yang di dalam itu di dalam kalimat itu. Atau yang kedua dulu deh, makna lam, bermakna milik. Abdu Zaidin. Di situ ada Abdu li Zaidin harus bunyinya yang sebenarnya. Hamba milik Zaid, atau kitabu Zaidin, kitab milik Zaid. Jadi Abdu Zaidin bermakna milik di sini. Saubu khazin. Nah, ini saubu khazin. Nah, saubu khazin, pakaian dari sutra, bermakna min, ada kata min di sini. Atau babu sajin, pintu dari jati. Atau khatamu hadidin, cincin dari emas. Jadi nanti di dalam idhofah itu memiliki beberapa macam makna. Ada bermakna fi, ada bermakna lam atau milik, ada bermakna min atau dari. Selanjutnya fi'il. Yang kedua adalah tadi juga kita banyak menemukan ada fi'il, isim, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, mungkin ada teman-teman dari mahasiswa di sini mungkin yang bukan lulusan dari pesantren tetapi belum ngerti apa itu isim, fi'il, dan huruf. Saya akan ulangi lagi. Kalau tanda fi'il itu ada 4. Ini di dalam matan jurumiyah bagi teman-teman yang sudah hafal ada qad. Jadi setiap yang masuk nanti qad, sesudahnya itu adalah isim yang sudah qad, maka dia adalah fi'il. Contohnya qad aflaha. Qad aflaha. Kalau masuk kepada fi'il madi nanti maknanya adalah sungguh-sungguh. Qad aflahal mu'minun dalam Al-Quran. Sungguh benar-benar beruntunglah orang-orang mukmin. Kalau masuk kepada fi'il mudhari, qad yakulu atau qad yakunu, itu bisa berarti kadang, terkadang. Jadi kalau ada qad, maka dia adalah fi'il. Jadi nanti teman-teman dalam kitab kan nggak berbaris, mungkin ada juga belum tahu maknanya. Bisa walaupun tidak tahu maknanya, Anda juga bisa memprediksi bahwa ini isim, fi'il, dan huruf dengan melihat tanda-tandanya. Ada 2 cara mengetahui, satu dengan maknanya, kalau tidak tahu maknanya bisa melihat tanda-tandanya. Kedua adalah sin. Saya alamun. Nah, saya alamun. Jadi sesudah saya alamun itu akan, dia akan mengetahui. Jadi ya'lamun ini, setelah sin ini, jadi setelah sin, ini ya'lamun ini nanti akan menjadi fi'il. Saya alamun. Sa'akulu atau apa dan seterusnya. Ketiga adalah saufa. Tandanya adalah saufa. Saufa ta'lamun dalam Al-Quran. Maka ta'lamun ini adalah pasti adalah fi'il. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ta'ut ta'nis.
Misal qad qamatis shalah, qad qama ini adalah pasti dia adalah fi'il. Jadi 4 qad, sin, saufa, ta'ut ta'nis. Sedangkan tanda isim ada 3, ada yang mengatakan 4. Ada alif lam, ar-Rahman. Jadi nanti kalau di kitab kuning itu kalian nggak temukan ini isim fi'il huruf. Kalau ada alif lam maka dia adalah isim. Ar-Rahman. Kemudian tanwin, Muhammadun. Atau dalam kitab tadi faslun. Faslun itu isimnya karena tanwin. Kemudian harfu jarin, ada huruf jar. Minal fasli. Fi ghairi pasti isim. Sedangkan untuk tanda huruf adalah la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Kalau bukan tanda isim, tanda fi'il berarti dia adalah huruf. Oke, sekarang fa'il, sedikit lagi fa'il. Tadi ada kita temukan fa'il wa yahrumu isti'malu. Tadi saya bilang yahrumu fi'il mudhari, isti'malu fa'il. Apa sih fa'il? Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim marfu. Lagi sekali ini udah marfu. Pasti dia marfu. Karena udah dari sononya begitu. Nanti hafal apa aja yang termasuk asmaul marfu dalam nahwu, dalam matan jurumiyah. Isim marfu yang disebut sebelumnya fi'ilnya. Jadi jatuh sesudah fi'il. Contohnya ja'a Muhammadun. Ja'a fi'il, Muhammadun fa'il. Nah ini barisnya adalah Muhammadun. Ja'a talibani. Ja'a fi'il, at-talibani 2 siswa. Dia sedang marfu. Tanda marfu'nya adalah alif. Karena dia adalah tasniyah. Ja'at talibuna juga sama, tapi tandanya adalah waw nun karena dia adalah jamak muzakkar salim. Sekarang pembagian fa'il. Fa'il nanti yang kalian lihat di kitab-kitab itu terbagi jadi 2. Ada yang zahir secara langsung, ada yang dhamir mudmar dengan menggunakan dhamir. Kalau zahir ma dalla ala musammahu bila qaidin, sesuatu yang tanpa ada pengikat. Ka zaidin wa rajulin, contohnya qama zaidun. Zaidun jelas di sini. Dia zahir. Tullabu juga sama. Tapi kalau yang berupa dhamir adalah mudmar, sembunyi ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaib. Itu dengan mutakallim, mukhatab dalam bentuk mukhatab pun ghaib. Contohnya aqra'ul qur'ana. Di sini fa'ilnya adalah dalam bentuk mutakallim wahdah. Nanti mutakallim dibagi 2, ada mutakallim wahdah, ada mutakallim ma'al ghair. Kalau mutakallim wahdah itu sendiri, aqra'u ana. Jadi saya membaca Quran. Ini fa. Ini adalah fa'ilnya. Naqra'ul Quran ini adalah ma'al ghair, bukan hanya kita sendiri tapi ada orang lain. Kalau mukhatab nanti taqra'ul Quran. Kalau ghaib yaqra'ul Quran dan seterusnya. Saya yakin di sini sudah bisa kalau yang ini. Selanjutnya sekarang terakhir, tadi kana wa akhwatiha. Tadi di bagian itu seharusnya saya akan membacakan kalian yang ada kata kana. Tadi di bagian mana itu tempatnya? Di bagian di siwak. Berarti kita belum baca tadi. Di siwak itu tempatnya. Faslun fi istimalati alati siwaki tadi harusnya ada. Tapi nanti akan ketemu kok. Karena ini nggak bisa back ini karena saya rekam. Oke. Kana dan saudara-saudaranya. Apa itu kana? Kana dan kana, inna dan zonna itu termasuk dalam awamilun nawasih. Amil-amil yang merusak. Kenapa disebut merusak? Karena mubtada yang tadinya marfu dia bisa menjadi mansub, atau khabar yang tadinya marfu bisa menjadi mansub dan sebaliknya. Kana wa akhwatiha adalah termasuk dalam awamilun nawasih atau amil-amil yang merusak. Amalan kana dan saudara-saudaranya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan isim atau khobar mubtada dan menasabkan khobar. Contohnya kata Allahu ghafurun. Allah kan sebagai mubtada, ghafurun khobar. Allah adalah maha ghafur. Tapi ketika masuk kata kana, amalan itu dirusak lagi dia, bukan lagi tetap Allah. Kana Allahu ghafuran. Yang tadi mubkhobar menjadi marfu sekarang menjadi mansub karena kamalan dari kana ini, kana dan kawan-kawannya.
Nanti saudara-saudara kana itu banyak sekali ya. Kana Allahu ghafuran, atau dalam Al-Qur'an banyak itu. Innallah, kalau itu contoh innallaha sam. Kana nasu ummatan wahidah dalam Al-Qur'an. Kana nasu, an-nasu menjadi isim kana atau ya isim kana, kemudian ummatan menjadi khabar kana. Oke, adalah apa saudara-saudara kana. Di sini saya tidak tulis semuanya. Saya tulis semua kayaknya. Kana, misal kana ini disebutkan dan perlu disampaikan kepada teman-teman yang nanti merubah itu bukan hanya kana tapi juga tasrifannya juga. Kana yakunu kun, misal di sini. Kanat Fatimatu hafizatan. Fatimatu kenapa berbaris marfu? Karena dia menjadi isim kana. Hafizatan menjadi khobar kana. Ini udah rumusnya. Kanat Fatimatu hafizatan. Oke. Ini di baris ini. Oke, kemudian asbaha yang artinya berpagi atau menjadi. Asbahal bardu syadidan. Pada pagi hari airnya dingin sekali. Bukan air dingin sekali, pada pagi hari dingin sekali. Bardu menjadi isim asbaha, syadidan menjadi khobar. Begitu seterusnya. Kemudian adha. Adha yudhi adhi. Adhal muslimuna musalli. Pada pagi hari orang-orang muslim itu sholat. Muslimun menjadi isim adha, dia mahalnya sedang marfu'. Musallin menjadi khobar adha. Kemudian amsa. Amsa tullabu raji'ina. Ini menjadi khobar isim amsa, raji'ina menjadi khabar. Zalla, begitupun seterusnya yang artinya adalah di waktu siang. Zallal mataru nazilan. Hujan itu turun pada siang hari. Pada siang hari hujan turun. Bata artinya pada malam hari. Bata tiflu naiman. Pada malam hari anak itu tidur. Sara menjadi saral khubzu rakhisan. Roti itu menjadi murah. Oke, jadi lihat. Laisa juga sama, tidak laisa Zaidun nasyiton. Zaid itu tidak rajin, tidak tekun. Mazala, manfaka, mafata itu sama artinya senantiasa. Mabariha, madama. Dan seperti saya sampaikan tadi, tasrifan dari kata bukan hanya kata kana, tapi juga bentuk fi'il mudhari'nya juga. Tasrifannya kana, yakunu juga ngaruh. Oke, ini contohnya misal yang berupa bentuk tasrifan yakunu, bentuk fi'il mudhari'. Zaidun yakunu qa'iman. Nah, ini Zaidun ini menjadi mubtada. Jumlah antara yakunu dengan qa'iman nanti menjadi khabar jumlah. Ya kan? Yakunu isimnya mana? Dhamir mustatir huwa. Yakuni nanti ada dhamir isim yakunnya tersembunyi di situ adalah dhamir huwa. Qa'iman menjadi khabar. Sama dengan ini juga Khalidun batat ummuhu qari'ah. Khalidun mubtada, dari batat sampai qari'ah adalah khabar jumlah. Kemudian batat ini mubtadaun ini sebagai apa nih kira-kira nih? Mubtada, kemudian qari'atan menjadi khabar ya. Batat khabar. Batat ini khabar dari qari'atan ini khabar dari mubtada. Khobar batat, sedangkan ummuhu ini adalah isim batat. Baik, itu teman-teman. Selanjutnya tugas kalian adalah silakan pelajari dari pembagian kelompok masing-masing, dan terus insya Allah dengan mempelajari satu persatu susunan mahal i'rabnya, saya yakin kalian akan sedikit demi sedikit akan memahami kitab ini dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.